Silakan dulu. Haleluya. Kita lanjutkan lagi pujian kita, nyanyian Amalur. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita rasakan kasih Tuhan yang besar. Dan firman Tuhan yang akan berdengarkan di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita, supaya kita kembali bangkit berdiri. Dan kepujian kita, gembalakan lagu ini.
Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, malam ini Engkau berikan kesempatan kepada kami ada di hadirat-Mu untuk membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu, memuji Engkau sampai menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kesempatan yang terbaik Engkau beri malam ini untuk berada di hadirat-Mu. Sebelum kami menyembah-Mu, kami menerima firman pengajaran yang terus menuntun kami, karena firman pengajaran adalah firman yang hidup, menjamin hidup kami, firman yang tajam terus menyucikan kami, firman yang kuat yang selalu menguatkan kami menghadapi segala situasi yang ada di hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Kami duduk untuk menerima firman-Mu, urapi kami semua. Beri hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman dengan jelas, dengan hati yang tulus dan murni. Bahkan kami semua ya Tuhan yang mendengar firman-Mu, bahkan semua yang mendengar secara langsung juga berkati semua ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, sebelum kita sujud di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan, mari pada malam hari ini kita buka Alkitab kita untuk merenungkan firman pengajaran yang akan menuntun kita kepada penyembahan yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ya ketika firman itu kita dengar, kita digairahkan, dan terus penyembahan kita karena Tuhan rindukan adalah penyembah-penyembah yang benar. Sudah tentu penyembahan yang sesuai firman yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Sudah tema kita pada beberapa hari ke depan, saudara, tentang benih firman yang ditaburkan. Saudara, dari sekian penaburan firman itu beberapa gagal, saudara, dan ada juga yang berhasil. Dan ini kita pelajari agar jangan gagal kita saat menerima firman. Kegagalan dalam menerima firman akan berlanjut kepada kegagalan terusnya, kegagalan dalam pengikutan kepada Tuhan, kegagalan dalam pelayanan, sampai kepada tidak berhasil dalam penghidupannya. Malam ini kita akan membaca dari Alkitab kita, Injil Markus pasal yang keempat. Kita akan baca ini saudara-saudara, perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, di pasal 4 ini ayat 1 sampai dengan ayat 20 dijelaskan demikian. Saudara-saudara, sudah sering kita baca, tetapi karena firman ini adalah firman hidup, tentu setiap kita baca, dia hidup untuk menerangi hati kita, memberi kehidupan kepada kita, dan terus mengatasi segala pergumulan kita. Itulah namanya firman hidup, saudara-saudara sekalian. Nah, kali ini kita akan membaca tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, supaya kita saat mendengarkan firman kita berhasil, kita singkirkan beberapa hal yang tidak sesuai dengan firman. Kita baca saja ayat ini, Markus pasal yang keempat ayat 5 dan 6, nanti dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-5 mulai. Saudara-saudara, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kita lanjutkan ayat 16. 1, 2, 3. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, inilah kita pelajari saudara-saudara. Pada yang jatuh di tanah berbatu-batu ini, airnya
mereka segera murtad. Berarti tidak berhasil dalam pengikutannya, tidak berhasil dalam pelayanannya. Saudara-saudara, makanya penting kita pelajari, jangan sampai kita juga bagaikan benih firman ditaburkan kepada kita, hati kita berbatu-batu. Saudara-saudara sekalian, tanda hati yang mendengar, saudara-saudara, seperti tanah berbatu-batu, yaitu mendengar firman Tuhan dengan hati yang dangkal, ya, hati yang dangkal. Sebentar saja, ya, dengar firman gembira, nah, setelah ada ujian langsung murtad. Seringkali kita juga begitu, apalagi ayat ini tadi membilang mendengar firman, segera mendengar firman lalu gembira. Ya, ada orang mengatakan maunya dengar firman yang gembira-gembira saja, ya, yang menyenangkan telinga, saudara-saudara, ya, tentang berkat-berkat, tentang oh itu menyenangkan. Tetapi ketika dia masuk kepada perkara yang dalam, menyentuh hati, menyucikan hati, oh dia tolak, saudara-saudara. Makanya kita harus belajar, saudara-saudara sekalian, tanda hati yang mendengar firman seperti tanah yang berbatu-batu, dan saat mendengar firman, ya, dengan hati yang dangkal, sehingga tidak dapat pertumbuhan rohani. Jadi dia hanya maunya yang hanya yang senang-senang saja, yang lucu-lucu saja. Itulah, saudara-saudara. Makanya, kalau yang berkat-berkat, haleluya, senang, saudara-saudara. Tapi begitu ada sedikit ada pencobaan, langsung mundur, saudara-saudara. Ini adalah mendengar firman dengan hati yang dangkal, pengertian yang dangkal. Makanya di pengajaran kita dikenal namanya pendalaman Alkitab, supaya dalam firman itu kita pelajari. Ya, kita pelajari. Jadi tidak dangkal, tidak hanya yang sekedar saja. Sudah kemarin kita belajar tentang pohon korma dan pohon aras di Badon itu akarnya sampai ke kedalaman, supaya ketika dia nanti ada dingin, ada angin, dia kuat. Ya, dari situ makanya kembali saya bilang kita harus mendengar firman sampai menyentuh hati kita yang dalam, sampai mengoreksi kita. Ayat membilang sampai ke sumsum kita. Sudah itu lebarnya kedalaman firman, supaya membaharui kita sampai ke urat-urat nadi kita itu terus mengubah kita. Nah, kalau hanya bagian luar saja yang dangkal, perasaan. Nah, kadang-kadang kan begitu, mendengar firman yang dangkal hanya menyentuh perasaannya, ya, nggak menyentuh ke hatinya. Inilah berbatu-batu, saudara-saudara sekalian. Mendengar firman dengan hati yang dangkal hanya kena perasaannya, ya, rasa gembira sebentar, rasa senang sebentar. Setelah itu sedikit ada ujian, langsung murtad. Saudara-saudara. Ini yang pertama, tanda hati yang mendengar firman seperti tanah berbatu-batu, ya, hanya bagian luarnya saja. Sudah ada lagi yang kedua, mendengar firman dengan hati yang keras. Batu itu keras, saudara-saudara. Ya, coba kalau benih di batu nggak sampai masuk ke dalam, itu sulit untuk benih itu, akar-akar itu masuk ke dalam batu saja. Hanya kulit-kulitnya saja. Coba kalau kita lihat tanaman, batu nggak bisa ke dalam, dia paling kulit-kulitnya saja. Ya, itulah manusia berbatu, hanya perasaannya, bagian luar saja, dalam nggak bisa disentuh. Ya, yang kedua, keras hati. Nah, ini kan seringkali kita mendengar firman dengan keras hati. Apa itu arti keras hati? Mempertahankan yang salah. Sudah salah, kita pertahankan dengan banyak alasan, banyak pertimbangan. Inilah saudara sekalian, keras hati itu mempertahankan dosa, ya, meragukan firman. Nggak begitu kok, menolak firman. Inilah berbatu-batu, saudara. Ya, ketika benih itu mau masuk ke dalam batu nggak bisa, hanya bagian luar saja, saudara. Hanya bagian luar saja. Berbatu-batu bisa kita lihat kalau tanaman-tanaman nggak bisa sampai ditembus batu itu, paling luar-luarnya saja. Itulah tanda manusia mendengar firman yang berbatu-batu. Pasti ayat membilang tadi, sedikit aja datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad, saudara-saudara sekalian. Jadi perhatikan ini, jangan kita menjadi mendengar firman seperti hati kita berbatu-batu, saudara-saudara sekalian. Hanya bagian luar, nggak sampai masuk ke dalam, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat ini juga mengatakan ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan
menjadi kering karena tidak berakar. Ya, benih firman itu nggak berakar dalam hatinya, saudara-saudara. Apa ini artinya tidak berakar, saudara-saudara? Ya, dua pengertian kalau firman itu tidak berakar di dalam hidup kita. Dengar firman, baru pintu luar gereja udah lupa, melupakannya, itu kan nggak berakar. Ya, nggak berakar. Hanya dikit aja, hanya menyentuh, nggak sampai berakar, langsung lupa. Yang diingatkan itu tadi, yang diingat itu kesalahan orang. Pulang dari gereja lalu cerita, oh si anu begini, si anu. Firman itu enggak. Kami seringkali pergi ke KKR, pula tengok kawan-kawan. Ya 3 hari KKR, nanti ceritanya perjalanan, perjalanan saya tadi begini, perjalanan si anu tadi begini. Nggak ada firman itu berakar. Padahal tujuan KKR itu untuk dengar firman. Ya, tapi pulang dari firman, aduh tadi aku belanja ini, atau tadi ketemu di sana. Aduh, firman itu nggak berakar, saudara. Ya, nggak sampai menyentuh hatinya, nggak sampai masuk ke dalaman hatinya. Nah, kita kan seringkali begitu, ke gereja terus, tapi firman nggak dengar, nggak pernah diingatnya. Dengar firman lalu lupa. Ditanya tadi firman apa ya? Nggak tahu. Ya, yang apa tadi, yang aneh-aneh diceritakan, tadi si anu, salah orang, salah itu, ya, itulah berbatu. Ya, mendengar firman, tapi firman itu tidak berakar di hati kita. Mana bisa bertumbuh kita? Bertahun-tahun kita ke gereja, nggak ada satu keobahan pun. Mestinya ketika firman itu, benih firman itu ada di itu pasti ada perubahan terus. Hidup ini berubah setiap saat, saudara. Kalau saudara nggak mau berubah, ya udah kayak mati kita. Hanya orang mati yang nggak bisa berubah lagi. Kita mesti ada perubahan. Setiap hari kita berubah ke arah baik, sampai sempurna, tiada cacat celah, saudara. Firman tidak berakar di dalam hati. Kenapa, saudara? Mendengarkan firman lalu melupakannya. Kenapa lupa? Karena ingat salah orang aja. Dia nggak cari firman, cari salah orang. Ya, almarhum ini seringkali dibilang, kalau kita mencari yang salah, pasti dapat yang salah. Apa yang kita cari, pasti dapat. Coba datang kita ke gereja, cari salah teman, pasti dapat. Ya, salah firman bisa. Firman itu dari begini, firman itu keri, bukan begini pokoknya. Nggak berakar, ya, tidak berakar. Nah, seringkali yang tidak di pengajaran ini, saudara, ya makanya kita di pengajaran tidak terlalu bikin lucu-lucu atau bayangan-bayangan begini. Enggak, firman itu saja, saudara. Ada orang kan cari cerita dulu, sana sini. Aduh, kita nggak di pengajaran ini, saudara. Mendengar firman mestinya jangan sampai melupakan. Ayat membilang, perhatikan caramu mendengar. Kalau caramu mendengar, pasti engkau akan mendapatkan terus ditambahkan kepadamu. Ya, inilah firman yang tidak berakar dalam hati, melupakannya. Ya, seringkali yang diingat nanti yang lucu-lucu. Ya, yang lucu-lucu. Ya, yang menyenangkan daging. Firman yang tajam ditolak itu pasti. Lupakan saja, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak mengerti, saudara. Lalu lupa. Ini kan karena berbatu-batu, nggak berhasil, saudara. Ya, firman Tuhan tidak berakar di hati, gampang melupakannya. Mendengar firman, ragu-ragu, bimbang. Ya, dari dulu itu, saudara. Firman baru disampaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, mereka ragu-ragu, bimbang. Ya, nggak bisa praktek itu, ya, sama seperti kita, ya, belajar kita, saudara sekalian, ya, mesti firman itu sampai menyentuh hati kita, kapan perlu sampai menusuk hati kita. Itu firman yang sanggup mengubah kita, saudara. Menusuk, kayaknya hati saya ini ditusuk, ini kayaknya kesalahan saya ini terus ditolak, itu bagus. Itu tandanya firman itu tidak lagi, hati kita nggak berbatu-batu lagi, sudah lembut itu. Ya, bimbang. Kadang-kadang kita bimbang, ya.
Yakobus berkata kalau kita bimbang terhadap firman, kita dua hati nggak dapat apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa pun, saudara-saudara sekalian. Ya, akibatnya sedikit ada ujian pencobaan, langsung tinggalkan Tuhan, murtad, salahkan Tuhan. Saudara. Nah ini penting sekali, kita buang batu-batu itu dari hidup kita. Ya, singkirkan batu-batu itu, singkirkan kekerasan hati. Ya, hati yang dangkal ingin hanya perasaannya. Saya menengok orang kalau sudah dengarkan firman hanya menyentuh perasaannya, nggak pernah berubah. Di sana perasaannya senang, tapi ketika firman menusuk sampai ke dalam nggak bisa terima, nggak berubah dari dulu terus gitu-gitu saja. Ya, jadi kita jangan sampai benih firman itu di tanah yang berbatu-batu. Ya, jangan di tanah yang tipis saja, batunya ini yang harus disingkirkan, saudara-saudara. Akhirnya kita bisa berhasil. Ya, keberhasilan mendengar firman itu akan terus berhasil. Tapi gagal mendengar firman, kegagalan makin bertambah, saudara-saudara sekalian. Sikap yang benar terhadap menerima benih firman. Jadi sikap yang salah tadi, hati yang dangkal, keras hati, melupakan firman, bimbang, itu nggak berhasil itu, saudara-saudara. Tapi firman harus disampaikan. Ya. Guru kami dulu mengatakan bagaimanapun hati manusia harus sampaikan firman. Ya, Yeskiel dipesankan, ayo sampaikan firman kepada orang yang keras hati. Sampaikan firman, tidak apa-apa. Ayo, kamu harus sampaikan. Sama kita hamba Tuhan, tanggung jawab kita menyampaikan firman. Ya, dan tidak bisa saudara-saudara sekalian, karena dia nggak terima, lalu berhenti. Enggak, terus sampaikan firman. Apalagi kepada bangsa Israel yang sudah jelas keras hati. Ya, sampaikan firman, saudara-saudara sekalian. Karena itu merupakan satu kewajiban. Sikap yang benar terhadap menerima benih firman. Ini yang penting kita pelajari. Ya, hati yang dangkal, singkirkan keras hati, gampang melupakan, ragu-ragu, buang semua itu, saudara-saudara. Agar kita menerima benih firman itu sudah tertumbuh, berguna, berhasil di dalam hidup kita. Sikap yang benar, benih firman itu diterima dengan hati yang lembut. Ya, Yakobus mencatat itu kepada kita. Mari suratan Yakobus pasal yang 1, pasal pertama. Sudah. Makanya setiap mendengar firman kita bilang, Tuhan, lembutkan saya terima firman, bukan dengan berbatu-batu. Ya, menerima firman dengan hati yang lembut, itu yang bisa menyelamatkan kita. Ya, Yakobus pasal 1 kita baca, saudara-saudara, ayat yang ke-21. Ya, Yakobus 1 ayat 21 kita baca. Demikian berfirman Allah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ini bagaikan batu-batu, nanti dia terjemah ada yang lalang-lalang dan seterusnya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi keselamatan jiwa kita tergantung bagaimana menerima firman. Ya, keselamatan jiwa kita tergantung bagaimana kita menerima firman, yaitu dengan lemah lembut. Ya, firman yang keras terima dengan lemah lembut, itulah bisa mengubah kita, saudara-saudara. Ya, lemah lembut artinya gimana lemah lembut? Sekeras apapun firman itu, kita terima dengan lembut. Tuhan, itu demi kebaikan. Itulah lemah lembut, saudara-saudara. Ya, seperti perempuan Syrophoenisia. Di keras firman itu, nggak layak mengasihi roti ini kepada anjing. Akulah anjing itu pun bisa menerima roh. Selamat anaknya, keselamatan terjadi, saudara-saudara sekalian. Terima dengan lemah lembut firman itu. Ya, tidak bimbang,
tidak hati yang dangkal, tidak keras hati, saudara-saudara. Ya, lemah lembut. Itu sangat luar biasa itu, saudara-saudara sekalian. Lemah lembut. Belum bisa kita seumpamanya, aduh keras sekali firman. Doakan dulu, berdoa dulu. Ya. Jangan langsung menolak, enggak gitu, enggak begitu, enggak begitu. Terima dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut supaya firman itu yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Ya. Banyak ini menerima lemah lembut. Sama tanaman apapun, saudara-saudara yang terbiasa nanam-nanam. Saya belajar menanam-nanam, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang ada kegagalan saya menanam sesuatu di pot bunga. Nah, setelah dia berlama di pot bunga, saya ganti, saya tanam yang baru. Rupanya tanah yang bawah itu keras, sulit perkembangannya. Nah, terus saya ubah lagi. Saya bongkar lagi semua. Satu pot itu kita saya bongkar, saya gemburkan semua, saya bolak-balik gemburkan, tanam, baru bagus, sudah. Itu lembut. Ya, kayak kita nanam apa saja kita yang biasa petani, kita cangkul dulu, kita cangkul tanahnya sudah lembut, sudah gembur, tanam berhasil, sudah. Begitu hati kita. Tapi kalau berbatu-batu, ya, langsung ragu-ragu, langsung menolak, wah, nggak bisa tumbuh, sudah. Terima dengan lemah lembut. Ya, ada yang belum kita mengerti, kita doakan. Ada kayak enggak gitu, kita doakan, berdoa kita. Ada memang firman ini sulit kita mengerti, enggak kita pahami. Tapi coba kita bersatu-satu, iya ini rupanya artinya, ini rupanya maksudnya. Ya, menerima firman dengan lemah lembut yang berkuasa. Saya kalimat berkuasa ini hebat kali. Jadi firman itu ada kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya, makanya tadi saya bilang tergantung kita menerima firman dengan benar, keselamatan terjadi. Firman nggak bisa kita terima, mengeraskan hati. Ayat tadi bilang satu saat murtad, tinggalkan Tuhan, tinggalkan segalanya binasa, sekalian. Ya, ada lagi yang kedua. Jadi supaya sikap yang benar menerima benih firman, menerima firman dengan lemah lembut, bagaikan tanah yang sudah digemburkan, dicangkul, diolah, terus diolah, pasti benih itu akan tumbuh, saudara-saudara. Menerima firman dengan lapar dan haus. Injil Matius mengatakan kita kadang-kadang mendengar firman tidak lapar haus, saudara-saudara. Ya, coba kalau kita lapar dan haus, ya. Kemanapun cari firman. Saya ingat kami tahun dulu mula-mula pengajaran ini, saudara-saudara sekalian. Ya, naik bus dari Medan ini ke Jakarta aja bisa 4 hari, saudara-saudara. Aduh, capek sekali. Ya, namanya naik bus, lapar, uang kita terbatas. Tapi karena haus dan lapar, kita cari firman, saudara-saudara. Suratan Amos berkata, ya, Nabi Amos menuturkan pada akhir zaman banyak orang lapar dan haus dan mati, nggak dapat lagi loh, saudara-saudara. Ya, tapi sekarang ini kan masih ada kesempatan bagi kita. Ayo sekarang kita lapar haus terima firman. Ya, kalau nanti satu saat firman sudah tertutup, sudah termaterai, lapar haus, orang cari firman di mana udah nggak ada lagi, saudara-saudara. Ya, sampai mereka anak-anak darah jatuh. Nah, ini berbicara ngeri-ngeri jatuhan. Ya, nggak tertolong lagi, saudara-saudara. Tapi mari hari-hari ini kita di firman pengajaran ini, ya, Injil Matius itu lapar dan haus, supaya firman itu, saudara-saudara, memuaskan kita. Ya, Injil Matius pasal yang ke-5 kita baca, ya, ayat yang ke-6. Demikian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu Injil 17 ayat 17 kata kebenaran firman-Mu itu adalah kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Sepertinya begitu, ya. Akan kebenaran firman, karena mereka akan dipuaskan. Coba supaya hidup kita puas, saudara-saudara. Bukan karena punya harta, punya fasilitas, enggak. Ya,
Kepuasan itu akan kita temukan ketika kita firman itu kita rindukan. Kita lapar terhadap firman sampai puas. Satu saat semua yang di dunia nggak satu pun memuaskan kita. Tapi firman itu yang akan memuaskan kita. Ya, makanya kita lapar dan haus. Cari firman, membaca, merenungkan bolak-balik Alkitab kita ini, kita ulang-ulangi baca, tanda kita lapar dan haus. Kalau Daud berkata siang malam firman itu direnungkan. Coba, kita apa yang kita renungkan siang malam? Saudara-saudara. Dan itu membuat berhasil, saudara-saudara. Ya. Lapar dan haus. Siang malam firman kita dengar, saudara, di kitab Amos, saudara-saudara sekalian. Wah, ini kelaparan yang sangat gak bisa tertolong lagi karena sudah terlambat, saudara-saudara. Tapi hari-hari ini masih diberikan Tuhan kepada kita kesempatan, ya, mencari firman satu saat, saudara-saudara sekalian. Kita baca ini ya, Amos pasal 8. Karena ini masih nubuatan, karena waktunya akan datang, kata kitab ini ya. Demikian, sesungguhnya Amos 8 ayat yang ke-11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini mereka-mereka ini sudah terlambat, tadinya nggak lapar haus, tapi kita lihat lagi. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Nah, lanjut saudara-saudara. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik, anak-anak teruna karena haus. Ini bicara mengenai gereja-gereja Tuhan. Saudara-saudara. Satu saat, ya, gereja Tuhan ini nggak lagi firman disampaikan, tidak ada lagi ada rasa kepuasan. Ya, lanjut, mereka yang bersumpah ayat 14, mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Nah, saudara, hari-hari ini masih ada kita dengar firman, saudara-saudara. Puji Tuhan kita di pengajaran. Tapi coba saudara tengok, kadang-kadang kan kita tengok, oh di gereja ini kok gitu khotbahnya, gitu firmannya. Sekarang kita lihat, saudara-saudara. Tapi kita di pengajaran, firman itu firman yang hidup, yang sanggup memuaskan hati kita. Saudara, kalau nggak puas terhadap firman, gereja-gereja yang tidak puas akan firman hari-hari ini, saudara, mencari kepuasan-kepuasan yang lain. Satu saat kepuasan dunia ini nggak bisa memuaskan dia, baru sadar, oh iya ya, harta semua perkara dia nggak bisa memuaskan. Lalu datang dia untuk cari firman. Firman itu sudah terambil, saudara. Kita tahu ketika nanti firman ini sampai kepada bangsa Yahudi, firman itu sudah tertutup bagi kita. Kesempatan bagi bangsa kafir sudah tertutup. Nah, makanya kesempatan hari-hari ini haus terhadap firman, supaya ada kepuasan bagi kita. Enggak lagi kepuasan dunia. Kepuasan dunia ini seringkali menipu kita. Ya, puas sebentar, lihat di sebelah lagi kecewa. Itu aja dunia ini. Ya, jadi sikap yang benar terhadap firman, yang benih firman, menerima firman dengan lemah lembut, kita gemburkan hati kita, ya, kita lembutkan hati kita. Ketika kita menerima firman dengan lembut, firman itu berkuasa menyelamatkan kita. Menerima firman dengan lapar dan haus, sehingga kita ada kepuasan di situ, saudara-saudara. Ada kepuasan di situ, ya. Saya hari-hari ini saya dengarkan, saya juga renungkan, apa sih kepuasan dalam pelayanan? Ya, apa sih kepuasan saya dalam melayani? Makankah berkat-berkat? Enggak juga, saudara-saudara. Saya kadang-kadang renungkan, apa sih kepuasan saya melayani? Lalu saya terbenak juga di hati saya. Kepuasan melayani ini ketika kita bisa mengorbankan itu demi pelayanan.
sampai nggak menuntut hak, itu puas sekali kita. Ya, coba saudara melayani, melayani orang makan, kita kasih makan sepuas-puasnya, kita nggak makan, puas kita melihatnya. Begitu pelayanan rupanya. Ya, kita kan ada tamu kita masak, kita apa, lalu puas kita lihat tamu kita pulang dengan senang. Padahal nggak ngasih apa-apa sama kita, paling terima kasih, tapi ada kepuasan. Saya terpikir di situ, oh iya ya, kepuasan pelayanan bukan berkat-berkat. Banyak orang hamba-hamba Tuhan punya gereja, terus nggak puas. Apa sih kepuasan dalam pelayanan? Terbenar hati saya di situ. Ketika kita korbankan hak kita, kita hanya bilang saya hanya melayani, nggak kita tuntut kewajiban bagi kita, rasa penghormatan, rasa apa, enggak. Puas kita sudah. Saya hari-hari itu rupanya pelayanan. Nah, saudara, gimana kita melayani Tuhan? Ya, kepuasan apa kita cari, saudara? Penghormatan bukan puas kita kalau hebat kali kamu, enggak. Kepuasan dalam pelayanan ketika kita sudah bisa melayani, berkorban segalanya, terus melayani sampai kewajiban kita pun kita tidak tuntut, hak kita nggak kita tuntut. Kita hanya bilang hanya kewajibanku. Itu hamba itu dibilang kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Itu kepuasan pelayanan. Ya, kita pun firman ini begitu. Kenapa kita bilang puas kita terhadap firman? Tuhan akan selalu beri yang terbaik menurut Tuhan. Puas kita dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya kita lapar dan haus terhadap firman. Segala yang diberikan Tuhan itu pasti paling tepat yang memuaskan kita. Jadi makanya mari saudara-saudara sekalian, sikap yang benar terhadap menerima benih firman mulai melemah lembutkan hati kita. Keselamatan jiwa kita tergantung kepada kelembutan hati kita. Firaun bukan karena nggak melihat mujizat, terus mujizat, doanya didengar, permintaannya dikabulkan, tapi terus hati yang batu, keras hati, akhirnya binasa. Semua keluarganya, rakyatnya, pegawainya habis binasa. Mari menerima firman dengan haus dan lapar, karena kita bilang kebutuhanku yang utama di dunia ini firman. Yang sanggup menjamin hidup di dunia ini sampai selama-lamanya. Firman yang hidup, yang menjamin hidup kita, saudara-saudara sekalian. Ya, itu yang kedua, lapar dan haus. Coba kalau kita lapar dan haus dari rumah, sudah kita doakan, Tuhan, puaskan hatiku lewat firman-Mu. Ya, puaskan hatiku lewat Tuhan, karena itu kepuasan yang sesungguhnya. Lapar dan haus kita. Kita bisa baca Alkitab kita bisa renungkan, kita bisa konsentrasi penuh untuk mendengar firman, saudara-saudara. Ada lagi yang ketiga, menerima firman dengan terharu. Kadang-kadang kita nggak terharu lagi terhadap firman. Udahlah, itu ada seorang ibu, saya kadang-kadang kalau dengar itu, lamoni parjamita tuh pamangan nak katanya. Heran saya dengar begitu. Ya, suka-suka si pengkhotbah. Mengkhotbah apa? Kalau sudah begitu penilaian kapan pun tidak berubah. Ya udahlah, besok dengar lagi khotbah. Ya udahlah, dengar sana lagi. Sayang sekali sudah. Ya, nggak menghasilkan apa-apa pun hidupnya. Ya, menerima dengan terharu. Itu menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau sudah mendengar firman yang terharu, dia akan berubah apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan. Itu kalau terharu. Tapi kalau keras hati, nggak mau berubah. Ya, Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul, saudara-saudara, ayat Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Ayat yang ke-36 mulai saya baca. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu
menjadi Tuhan dan Kristus. Nah ini, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Oh, inilah yang benar. Terharu mendengar firman. Ya, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, langsung ada responnya. Ketika dia terharu mendengar firman, ada kerinduan untuk berubah. Apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus bersama teman-temannya dibilang ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Coba terharu, ya. Kalau kita menerima firman dengan terharu, lalu apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Nah, berubah. Tapi coba dengan firman dengan keras hati, bimbang, ya, ragu-ragu, nggak berubah, nggak berubah, bertahun-tahun selalu begitu saja. Nah hari ini karena kita memasuki di dalam doa penyembahan, saudara-saudara, kita perbaiki cara kita mendengar, ya, perbaiki cara kita mendengar. Kalau mendengar firman kita dengan hati lembut, keselamatan jiwa kita terpasti, saudara-saudara. Kalau menerima firman dengan haus dan lapar, kepuasan sejati itu makin kita temukan. Kadang penting kita belajar apa sih membuat saya puas di dunia ini. Tadi saya sudah sebutkan, baru itu saya temukan, iya ya, kepuasan melayani rupanya begitu. Ya, tadinya saya bilang, aduh saya kok begini-gini aja pelayan saya, gini-gini aja. Kayaknya salah Tuhan, kayak salah saya. Tapi saya coba, bukan karena banyaknya orang, bukan karena ini, nggak berapa dipercayakan Tuhan. Kalau kau melayani Tuhan dengan sepenuhnya, dengan terus berkorban, memberi, berkorban, tanpa dihiraukan, tanpa diingat pun, sudah. Tadi sudah saya bayangkan. Coba kita ngasih orang, nggak bilang terima kasih betul, udah pulang aku ya. Padahal capeknya kita tadi, sudah capek kita masak, sudah semua kita dapat. Dan bilang terima kasih ya, pulang ya. Aduh, puas kita. Ya, puas kita, sudah. Dulu kita masih kebaktian rumah tangga ya. Sudah kan banyak tuh, oh aku sudah puas selesai di rumah saya kebaktian. Kami menerima hamba-hamba Tuhan, kita lu terima hamba-hamba Tuhan di sini persekutuan. Capek kita, saudara. Kita alami dulu, capek kita. Siapkan makan, siap ini datang hamba Tuhan. Makan kita masih capek nyuci piring semua. Kita puas. Padahal masih lapar kita, capek kita, saudara. Oh saya puas saya. Coba. Itu kepuasan pelayanan. Ya. Padahal nggak ada yang bilang, hebat kali kau, nggak ada yang kita dipuji atau dia apa enggak. Ada kepuasan. Satu saat kepuasan pelayanan itu begitu kita temukan, saudara-saudara. Ya, mari hari-hari ini kita banyak menghadapi kesukaran di hari-hari terakhir ini. Tapi kalau firman itu sudah berakar di hati kita, masuk di hati kita, keselamatan jiwa kita terjamin. Saudara-saudara, cobaan kita pun kita temukan, kepuasan rohani akan kita dapatkan. Kita persiapkan diri kita untuk datang menyembah Tuhan. Pemain musik datang ke depan, kita kenaikan pujian kita. Hidupku adalah penyembahan. Memang hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan, ya. Dan kita gunakan hari-hari yang ada ini saudara, untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kita persiapkan diri kita untuk datang di hadapan Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang merencanakan yang terbaik bagi hidup kita.
firman-Mu menyelamatkan jiwa. Engkau sungguh ajaib, Engkau besar, Engkau yang layak kami puji. Pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kau hidupku, adalah penyembahan. Kau ciptakan aku dalam kemuliaan. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersembah Kau hidupku. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Dari atas lagi pujian dan syukurku. Kita bersyukur Tuhan lakukan segalanya bagi kita. Dia korbankan segalanya sampai Dia merangkum mati agar kita hidup. Dia layani kita dengan pengorbanannya. Firman berkata Tuhan puas bisa melayani kita, mengorbankan nyawanya. Hari-hari ini kita juga mau melayani Tuhan dengan pengorbanan pada Bapa kita. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kau hidupku adalah kami diciptakan untuk menyembah-Mu Tuhan. Takkanku dan kemuliaan-Mu, hidupku berharga.
kita sujud di hadapan Tuhan. Hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemurahan-Mu, ku tahu hidupku